Jalanlah saya jam 8 kurang. Jam 8 kurang itu, jam 8 malam kurang saya jalan, tapi dia minta permintaan ke saya. Apa itu? Kalau bisa Mas, nyampe sana tuh sebelum jam 12 bisa nggak? Gitu. Saya nengok nggak ada. Ada suara-suara, batu-batu kelempar. Ada bunyi lonceng. Bunyi lonceng? Ya. Di malam itu. Tapi mungkin di dalam rumahnya ada lonceng kali. Entah ya, nggak tahu. Tapi saya kedengarannya di luar, bukan di dalam. Bawaan yang tadi kita bawa dari Jakarta itu pas dibuka, yang kain putih yang bikin saya tercengang, Kang. Apa itu isikan? Itu saya ngelihat bener-bener pakai kepala mata saya sendiri, itu janin yang masih kecil. Bersama saya, Kang Yuda, kembali lagi di konten Diskotis. Diskusi konten mistis. Jadi, kali ini ada cerita yang sangat menarik dari salah satu rekan saya, yang dimana cerita ini juga baru saya ketahui teman-teman semua. Karena ini adalah cerita mistis yang menurut saya pribadi sangat menyeramkan. Pernah jadi supir pesugihan. Benar kan ini? Benar, Kang Yuda. Gimana kabarnya Kang Denny? Alhamdulillah sehat, Kang. Ya. Nah Kang Denny, ini lu benar pernah jadi supir pesugihan? Benar, dan ini memang bisa dibilang cerita yang nggak pernah pengen saya ceritain sebelumnya. Dan mungkin dulu-dulu lampau ya di channel Kang Yuda, saya sengaja nggak mau ngebuat cerita ini, dan baru saya pengen buka cerita ini di saat sekarang, Kang. Oh, maksud supir pesugihan itu apakah lu yang pesugihan atau mungkin gimana tuh? Untuk ininya mah bukan saya hanya jasa supir, mengantarkan saja, seperti itu, Kang. Tapi di situ lu banyak dapetin pengalaman yang itu yang ya? Bisa dibilang di luar logika saya, Kang. Di luar logika? Di luar logika saya semua itu. Wow. Pas pengalaman-pengalaman tersebut. Ini jadi udah lumayan lama berarti ya? Sudah sekitar hampir 5 tahunan. 5 tahun? Yang lalu. Tapi keep dulu ceritanya. Boleh, siap, Kang. Kita lanjut ke ceritanya dari Kang Denny mengenai supir pengantar orang pesugihan. Nah, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi untuk awal mulanya itu terjadi di tahun 2018, Kang. Yang dimana itu pada saat itu saya baru lulus sekolah. Dan saya menjalankan yang dimana pekerjaan. Karena kan mungkin waktu itu belum dapat ijazah turun ya. Akhirnya saya menjalankan suatu profesi yang dimana diri saya ini menjadi salah satu driver online. Atau taksi online lah. Oh, oke. Taksi online. Seiring berjalannya waktu di tahun 2018 itu saya menjalankan profesi saya sebagai driver online tersebut, saya mendapat banyak pelanggan, Kang. Langganan-langganan yang dimana memang sering saya angkut lah, ibarat kata dia sering WA secara pribadi tanpa hanya pakai aplikasi. Lalu ada salah satu customer saya ini yang dimana sepasang suami istri, dia ini berdua. Dia tuh selalu memang bukan selalu ya bahasanya, dia tuh jadi langganan saya sekitar sebulan 3 kali, sebulan 2 kali, entah dia ingin diantar ke tempat berbelanjaan dia kan karena dia usaha ya, wirausaha. Atau mungkin dia pengen ke rumah saudaranya, itu masih dalam kota biasanya dia permintaannya dia. Oke. Nah, dalam satu ketika dia ini sepasang suami istri ini dia WA saya. Pas sekitar sore hari, saya masih ingat itu sekitar pukul 4 sore, saya masih di jalan, dia WA saya, Mas, masnya posisi lagi di mana? Lagi jauh nggak dari rumah saya? Kebetulan rumahnya dia ini di daerah Jakarta Timur. Dan posisi waktu itu saya masih ingat banget, posisi saya itu sedang ada di daerah Jakarta Timur juga, kebetulan nggak terlalu jauh untuk jaraknya. Dan saya bilang, kenapa, Bu?
Ini saya sama suami saya minta tolong diantarkan, tapi bukan di dalam kota, minta diantarkannya Keluar kota. keluar kota. Wah. Oke, kata saya, oh boleh ibu. Memangnya mau kapan berangkatnya? Terus si ibu ini ngomong, kira-kira masnya kalau malam ini berangkat sekitar habis isya itu jam 8-an katanya dia di WA, masnya berkenan atau tidak? Nanti untuk perihal ongkos kita ngobrol secara langsung saja, masnya minta berapa? Oh. Gitu. Berarti seperti charteran gitu ya? Iya, charteran. Saya di charter buat nganter dia keluar kota. Oke. Saya tanya lagi, ini perihal dalam hal apa ya ibu? Saya nganter ibu keluar kota. Takutnya kan kalau bawa barang ya saya nggak bisa juga gitu. Takutnya mobilnya nggak muat. Enggak kok mas, saya berkata dia. Saya hanya berdua saja. Saya sama suami saya aja yang berangkat. Saya tanya kembali ke ibu tersebut, ini saya nunggu atau hanya ngedrop saja ke ibu tersebut? Katanya dia, sekalian nunggu nanti pulangnya juga bareng sama masnya. Nanti untuk perihal biayanya kita kalkulasikan saja, masnya minta berapa, nanti saya bayar. Oh berarti bolak-balik nih? Ya, pulang pergi. Oke lah, sekitar jam 7 saya meluncur lah ke rumahnya dia. Ke rumah kediamannya dia, saya meluncur, dia sudah siap. Saya datang, dia sudah siap. Biasalah ngobrol biasa, karena sebelumnya dia ini sering saya antar ke dalam kota, sekitaran Jakarta. Sering ngobrol intens, biasalah halnya dengan saya driver dengan penumpang. Saya ngobrol, ya kan. Terus abis itu dia naiklah ke mobil saya tanya, ini tujuannya kemana ya Bu, Pak? Ke daerah salah satu tempat di daerah Jawa Tengah, Mas. Oh, oke. Terus terus katanya dia ke daerah Jawa Tengah tersebut. Saya bilang, oh ya udah boleh. Nanti ini tolnya dari bapak ibu atau saya pribadi gitu. Terus katanya dia, pakai tol masnya aja nanti saya isikan, kata dia gitu kan. Oke, kata saya, yaudah boleh Bu, Pak. Jalanlah saya jam 8 kurang. Jam 8 kurang itu, jam 8 malam kurang saya jalan, tapi dia minta permintaan ke saya. Apa itu? Kalau bisa Mas, nyampe sana tuh sebelum jam 12 bisa nggak? Gitu. Jarak jauh minta sebelum jam 12? Ya, wow. Jam 12 bisa nggak? Saya tanya, loh memangnya ada yang sedang ditunggu ya Ibu? Pak, apa memang ada kepentingan? Ya, saya ada kepentingan. Oke, saya turutkan lah dia, nggak apa-apa Masnya bawa mobilnya selayaknya Mas. Seperti biasanya Mas aja, jangan mikirin saya customer khusus atau pelanggan dari online, katanya dia gitu. Oke lah, tuh saya jalan, lewat tol, saya ngebut ke daerah Jawa Tengah. Sesampainya di kota Jawa Tengah, itu sebenarnya nggak masuk logika ya. Saya dari pas di perjalanan itu kayak ngerasa, oke cepat banget gitu. Kayak udah di luar nalar saya tuh, kok gue cepet banget ya bawa mobil. Kayak jalanan tuh kayak lenggang gitu. Lenggang. Dan Enggak. sampai sono bener jam segitu? Itu masih di kotanya sekitar jam 11-an. 11. Jam 11-an, ya ingat banget tuh, jam 11-an itu saya di tol kayak lenggang banget jalanan. Kayak kosong aja gitu. Jam 11-an di kotanya, dari kotanya itu sekitar sejam kurang saya ke daerah pedesaannya. Ya saya jalan ke pedesaannya itu, jalanannya kiri kanan hutan kayak bahasanya mah ada pohon-pohon besar gitu, kebun-kebun. Itu tapi jarang-jarang penduduk. Saya di situ masih beranggapannya, oh ini rumah saudaranya mungkin, atau mungkin ini rumah keluarganya memang yang di pelosok atau rumah neneknya. Saya masih jalan, masih kayak udahlah nggak terlalu penasaran. Di satu jalan itu saya sempat memberhentikan diri dulu. Saya bilang izin ke penumpang saya itu, Bu Pak, saya izin sebentar untuk turun. Ibu Bapak mau turun juga nggak? Saya mau beli minum dulu, sama beli rokok. Saya soalnya haus. Kata dia, silakan Masnya aja. Saya nggak turun, saya di mobil aja. Oh di situ saya masih biasa aja kan. Saya turun ke warung tersebut. Warung hanya ada satu-satunya di tempat itu sepanjang saya jalan masuk pedesaan. Masih buka. Jam 11 malam masih ada warung? Setelah jam setengah 12 kurang masih ada. Itu satu-satunya masih buka. Dan itu memang ibarat kata rumahnya itu kiri kanan udah jarang-jarang lah bahasanya, satu rumah sini atau jauh ada rumah lagi. Saya berhenti di warung tersebut, saya beli air minum, saya beli rokok. Ibu itu nanya ke saya, yang penjaga warung, yang si pemilik warung itu kebetulan ibu-ibu. Dia nanya ke saya, Mas dari mana? Saya dari Jakarta Ibu. Mau kemana? Saya sebutkanlah daerahnya. Dia sontak diem, kaget.
Diem. Kaget kayak gimana sih tampang kaget ibu kayak sep gitu, kayak diem kaget. Oh, langsung kayak seketika Sep, kaku. kaku, kayak shock gitu. Soalnya mungkin dia kaget kali, mungkin dia juga kayak wah kok ada orang luar dari pulau, dari kota lain kok datang jam segini berani datang masuk kampung situ. Gitu. Nah setelah saya tanya ibu kenapa kok tiba-tiba diem. Terus kata si ibu tersebut Nggak apa-apa, katanya dia nggak apa-apa. Tapi memang di sini biasanya kok orang luar kota biasanya gitu gini nggak ada yang ngelawan. Tapi masnya kok di sini berani? oh enggak saya nganterin ibu, saya nganterin penumpang. Terus habis itu katanya pemilik warung tersebut habis bayar dia ngomong Hati-hati di jalan. Jalan. ya saya bilang iya ibu hati-hati kenapa ya nggak apa-apa udah hati-hati, tapi dia sambil senyum saya juga mau tutup warung saya. Oh gitu. Ya Seketika dia emang pas mau tutup warung. mau tutup warung. Udah saya naik ke mobil, si bapak ibu tersebut diem-dieman nih, suami istri ini diem aja. Saya juga naik diem, saya makin penasaran dong. Ini mau ke kampung siapa sih? Mau ke kampung apa? Kok sampai orang setempat aja sampai takut gitu? Ya kan? Jalanlah saya melanjutkan perjalanan saya menyusuri perkampungan yang memang gelap gulita tanpa ada lampu penerangan, rumah-rumah jarang, bisa dibilang 1 kilo baru ada rumah lagi, dan saya sampailah di rumah yang memang dituju oleh si sepasang suami istri tersebut. Baru tuh jam 12 itu pas nyampe. Jam 12 kurang. Jam 12 kurang pas sampai. Pas sampai. Wow. Dan itu menurut saya emang di luar logika. Saya nyampe, saya sempat berpikir juga diri saya, gue jago juga bawa mobil ya, saya cepat. Sempat seperti itu pemikiran saya. Tapi di satu sisi saya nyampe kayak ini kayak bukan rumah saudara nih. Karena rumah yang memang saya datangi itu pas masuk mobilnya itu kiri kanannya pohon jati. Pohon jati besar-besar, daunnya lebar-lebar. Seperti di tengah perkebunan gitu. Ya, kayak seperti perkebunan, tapi kayak kita masuk dulu dari pinggir jalan sini, kita masuk dulu ke dalam. Itu lumayan lah, sekitar ada 200 meteran masuk ke dalam, sekitar 200-300 meter. Seperti itu. Pas nyampe, turun, udah ada yang nyambut. Udah ada yang nyambut bapak-bapak. Oh, jadi penghuni rumahnya. Penghuni rumah tersebut udah nyambut, diri di depan pintu, gak ibarat kata sedikit tua lah. Nggak tua-tua banget, tapi sedikit tua. Dia berdiri dengan gagah, cuman gini dong tangannya dong. Maksudnya? Suruh masuk. Tapi dengan Si caranya tamu, dia berdiri, tapi gini doang nih. Iya. Ya. Enggak ada Enggak. kata basa-basi gitu. Nah, dia semua begini. Kayaknya memang udah ditunggu atau memang sudah tahu. Udah ada janjian mungkin. Oh. Di situ pasang suami istri ini ngomong ke saya, kalau mau ikut masuk aja mas. Tapi dengan gayanya dia yang kaku udah kayak bener-bener kayak nggak santai kayak biasanya saya nganterin, ini sedikit tegang. Dia masuk ke dalam, saya bilang udah bu pak, saya nunggu di depan saja di latar. Mungkin saya numpang istirahat di karpet tersebut. Kebetulan kan rumahnya dia tuh masih ada lataran depan teras gitu ya. Si bapak tersebut ini yang pemilik rumah ini langsung muter balik badan, langsung masuk ke rumah, diikutilah oleh pasang suami istri tersebut. Masuk ke dalam. Saya duduk di situ rebahan kan ya, kata saya lumayan lah rebahan ini, mungkin lama kali ya. Saya rebahan di situ. Saya main HP, sinyal saya udah nggak ada. Saya di situ masih berfeeling gue nggak bakal kenapa-napa. Gue nggak mungkin dibegal, gue nggak mungkin diapa-apain. Udah tuh saya rebahan di situ, tapi di saat saya rebahan atau merebahkan diri saya di situ banyak gangguan-gangguan aneh kan. Gangguan apa itu? Seperti halnya pohon yang tiba-tiba kayak, tahu nggak sih pohon nih, ada pohon apa waktu itu, entah mungkin pohon cemara atau mungkin pohon jati ya, tapi sedikit kecil dia tuh kayak miring gini kan. Miring. Pohon jatinya Miring. Saya ngeliat jelas. Saya lihat yang pohon lain gak ada yang gerak, nggak ada angin, tapi ini pohon turun begini. Oh ya? Ya. Di situ satu. Set. Deg-degan dong. Wah, anjir. Di situ saya cuman dulu keyakinan saya, gue punya Allah, gue berani gue. Masa gue gini dong, takut. Saya masih memberanikan diri saya. Diem, saya ngeliatin. Udah tuh pohonnya diri lagi. Terus tiba-tiba kayak ada yang memperhatikan saya. Orang kan kalau orang diperhatikan sama orang lain pasti kita ngeh kan, yang ngerasa, oh ada yang merhatiin gue nih. Saya nengok nggak ada. Ada suara-suara, batu-batu kelempar. Ada bunyi lonceng. Ya. Di malam itu. Tapi mungkin di dalam rumahnya ada lonceng kali. Entah ya, nggak tahu. Tapi saya kedengarannya di luar, bukan di dalam. Jadi dari pohon jati-jati itu tuh
suara loncengnya keluar dari situ Kang. Oh, dari luar bukan dari dalam. Bukan, saya jelas dengar dengan mata kepala saya sendiri. Lalu pas saya habis ngerbayang gitu, makin lama makin nggak, suasana hati nggak enak nih diri. Saya duduk, tiba-tiba ada ibu yang di dalam rumah ini nih, si istri yang nggak tahu ya istri atau siapanya, ngagetin saya. Tiba-tiba keluar, wah astagfirullahaladzim, kata saya, kenapa mas? Nggak apa-apa bu, kaget aja saya, ibu datang. Ini mas kopinya, diminum silakan. Oh iya, saya disediain kopi, saya bilang makasih, dia masuk lagi ke dalam. Saya ditawarin masuk ke dalam nih, tapi saya bilang nggak apa-apa bu, saya di sini aja. Saya mau istirahat di sini. Oh iya, silakan. Udah tuh saya ngopi, tapi di situ yang bikin saya aneh lagi, ini tuh tempat apa? Karena apa? Pas saya nyobain kopinya itu rasanya beda. Rasanya gimana itu? Pas kopinya itu pas saya minum ya, pas saya minum tuh rasanya kayak ada rasa, gimana sih? Sepet, anta, bukan anta ya, kayak ada rasa-rasa aneh. Kayak rasa-rasa aneh lah. Mungkin kalau gusi kita berdarah, ada rasanya kan kayak gitu. Bukan layaknya kopi halal, kayak kopi hitam biasa. Bukan pada kopi pada umumnya. Ya. Ya. Terus saya udah nyantai di situ ngerokok aja, ngerokok udah, kata saya biarin, mungkin kopi khas di daerah sini tuh kayak seperti ini. Udah saya ngopi. Pas jam itu saya ngeliat HP persis sekitar jam 4 kurang, sepasang suami istri ini keluar. Dibilang sama saya, dia ngomong sambil tegang gitu ya, dengan reaksi tegangnya dia, mas, yuk kita pulang. Pulang, udah pak, bu, udah, ayo kita pulang. Dengan gayanya dia yang tegang, dengan gayanya dia yang terburu-buru untuk keluar rumah tersebut, udah, dia keluar lah. Di sepanjang jalan saya nggak berani ngomong, nggak berani nanya dulu, udah, karena dia juga tegang, saya lihat dari spion dia tegang banget, dia saya diem. Sepanjang jalan sampai ke Jakarta, sampai ke rumahnya dia lagi. Jadi saling diem-dieman. Sehabis dia masuk rumah itu, keluar, dia diem-dieman. After dari situ, udahlah kata saya, udah kan. Tiba-tiba after dari situ, selang 3-5 hari, seingat saya 3-5 hari, dia WA saya lagi, si ibu bapak ini. WA lagi. Mas, bisa antarkan saya ke tempat yang kemarin lagi? Ya, di situ saya, aduh, jauh banget, terus juga tempatnya begitu, saya mikirnya kan. Tapi dengan tuntutan yang dimana ini profesi saya lakuin. Tapi di dalam hati saya kalau nanti saya ditawarin masuk, saya mau masuk, saya penasaran. Oh gitu. Iya. Jadi lu udah prepare, kali ini gue masuk karena penasaran. Iya, gue penasaran itu tempat apa sebenarnya. Oke. Kalau disuruh masuk, saya bakal mau masuk, gitu. Saya jemput lah ke kediamannya si rumah sepasang suami istri ini. Tapi kali ini berbeda dia. Berbedanya gimana? Dia ini membawa barang-barang. Barang-barang? Iya, seperti barang-barang ada kain putih yang dililit-lilit, entah dalamnya apa saya nggak tahu. Putih? Ya. Terus ada juga di situ kayak ada, tahu nggak sih, yang dari kayak karpet yang dari pelepah kelapa yang dirajut tapi dibungkus dikit gini. Oh iya tahu. Tapi itu besar, dalamnya nggak tahu apa isinya. Bulat besar. Terus dia bawa kayak ada kembang-kembangan, saya ingat karena kembang pakai plastik putih. Itu dibawa sama dia. Saya nggak, di situ nggak saya bertanya ke dia, itu buat apa enggak. Saya diem dulu aja. Saya ikutin, ini dia mau apa. Oke. Di sepanjang jalan dia diem, nggak seperti biasanya. Dengan tatapan yang bahasanya sedikit kosong, tapi tegang. Tatapannya dia. Saya jalan, karena saya masih ingat tempatnya, saya nggak banyak bicara. Saya jalan pokoknya nyampe ke tempatnya. Kebetulan waktu itu jalan sore hari, nggak malam. Jadi waktunya sedikit panjang. Oke. Dan di situ saya, cuman di hati saya tuh deg-degan doang sepanjang jalan. Deg-degannya kenapa tuh? Kayak saya banyak pertanyaan di pikiran saya. Di kepala saya tuh banyak pertanyaan, ini mau ngapain? Ini mau apa? Apa gua yang disikat? Apa gua yang bakal mau diapain? Oke. Seperti itu. Tapi karena memang ini profesi diri saya seperti ini, akhirnya saya harus mau nggak mau harus saya lakuin. Saya jalan sampai di sana sekitar jam 10 malam. Kebetulan si bapak sepasang suami istri ini, dia ini nggak minta permintaan untuk sampai jam berapa. Jadi kata dia udah sejalannya saja. Sampai jam 10 malaman, sampai di sana sama disambut lah. Seperti kemarin nggak sambutan itu? Dia diri, Hah? tapi dia senyum dong. Nggak, tangannya nggak gini, dia sama senyum. Senyum. Gini dong. Gitu. Gimana ya? Kayak layaknya hal orang-orang yang sedikit angkuh lah kalau menurut saya ya. Oh gitu. Iya. Terus dia masuk, pasang suami istri ini masuk, saya ditawarin kebetulan. Mas, saya mau di luar apa mau ke dalam rumah? Di situ saya ngomong, saya mau ikut ke dalam. Mau ke dalam tuh? Mau ke dalam, saya ikut. Dan diperbolehkan?
Ya karena diajak dan alhamdulillah diperbolehkan. Oh, oke. Saya diikut, tapi tetapan si bapak itu sinis ke saya. Sinis. Sinis ke saya. Entah, Apa kok bisa sinis? nggak tahu. Pas nyampe di dalam, ya itu yang tadi dibawa tuh ada yang dari rajut pelepah kelapa itu, ya kan, yang dibungkus kayak pelepah kelapa gitu, terus ada yang kain putih, ada yang kembang, terus ada berapa lagi tuh di kantong plastik hitam. Taruhlah di atas meja si orang tersebut, si bapak tersebut. Habis itu saya duduk. Ini saya, ini pasang suami istri, saya di sini. Si bapak-bapaknya di situ. Jadi mejanya kotak. Taruhlah di depan. Saya dalam ke rumahnya itu udah banyak benda-benda aneh menurut saya. Banyak Pas benda aneh gimana tuh? pada waktu itu saya menurut aneh-aneh bendanya. Entah mungkin di situ kayak ada topeng barongan, ada kayak ada jenglot dipajang. Ada jenglot? Ada jenglot dipajang. Kata saya wah aneh-aneh banget ini, ada wayang-wayangan, ada kayak dalam-dalam. Kata saya ini apa? Tempat apa? Saya bertanya tuh di situ tuh. Ini tuh tempat apa sih? Tempat apa? Terus habis itu saya diem aja, disediain kopi, saya diem ngerokok sambil ngeliatin kan ya. Ngeliatin tapi nggak ngeliatin ke dia. Tatapan dia di sini ke saya tuh si bapak itu. Saya diem ngerokok, nunduk sambil nunduk. Pas dibuka, yang bawaan yang tadi kita bawa dari Jakarta itu pas dibuka, yang kain putih yang bikin saya tercengang, Kang. Apa tuh isikan? Itu saya ngelihat bener-bener pakai kepala mata saya sendiri, itu janin yang masih kecil. Tahu janin yang masih kecil itu dibungkus pakai kain putih. Janin bayi kan? Janin bayi, manusia. Di situ saya sontak kaget lah diri saya kan. Shit, ini mau dia ngapain? Pas dia buka pelepah yang kelapanya itu, tikar yang pelepah kelapa buat bungkus yang gede itu, ternyata isinya kepala kebo. Kepala kerbau? Kerbau masih ada darahnya. Berarti belum lama dipotong gitu? Belum, masih ada darahnya. Dan ekspresi lu shock di situ, Bang? Shock, saya ngerokok sambil gemeter. Ngerokok saya tuh udah mulai nggak karuan, pikiran saya mulai makin anjing, gua ngapain kesini? Gitu pikiran saya. Wah, itu udah nggak karuan. Udah saya ikutin gimana cara mainnya dia, saya liatin tata caranya. Ternyata si janinnya ini dipindahkanlah ke kendi warna emas. Si punya dukun, bukan dukun ya bahasanya ya, mungkin bapak itulah, si bapak itulah. Saya nggak enak juga kalau ngomong dukun ya. Dipindahin janin tersebut dari kain putih, diangkat, masih ada kayak, tau gak sih, kayak ada selaput putih. Iya, tahu lah. Aduh, ngeribet ngebayanginnya kalau. Saya tuh pas itu, anjing gue salah masuk ini. Saya mikirnya gitu, udah taruh kendi, dikasih minyak, ditaburin minyak sama dia nggak tahu minyak apa. Tapi kok yang aneh gini, lu kok boleh diperbolehkan melihat itu gitu loh? Sementara kan lu bukan siapa-siapa gitu. Mungkin mikirnya saya keluarga kali kan. Mikirnya keluarga dari si pasang suami istri ini, karena dari awalnya akrab. Saya tuh kayak kelihatan datangnya sama dia, pas kedua kalinya datang lagi sama dia. Oh yaudah mungkin keluarga. Mungkin gitu kali ya berpikirannya. Saya juga nggak tahu. Pas ditabur minyak, si kepala kebonya ini kembang dulu dikasih taruh di wadah air. Kepala kebonya ini dikasihin kembang gitu. Katanya anjing mau ritual apa nih? Anjing lah nih kata saya. Udah mati gitu ngucap kan. Ini gue mau jadiin tumbal apa gimana? Dah, abis itu diritualin, si bapak-bapak ini bawa semua sajian itu pindah ke kamarnya dia. Dipanggil lah sepasang suami istri ini buat ke kamarnya. Ke kamar pribadinya. Ke kamar pribadinya dia, entah pokoknya kamar lah, kayak ruangan kamar gitu yang saya lihat, tapi nggak tahu itu ruangan pribadi apa bukan, nggak tahu. Sepasang suami istri dipanggil ke dalam. Dia jalan juga udah kayak di situ si bapak-bapak ini nggak banyak ngomong, nggak kayak kamu gini-gini, nggak, diem gitu dong. Uang gitu. Udah saya duduk nunggu di depan, nggak berapa lama, sekitar 1 jaman dia keluar kembali, sepasang suami istri keluar dengan rambutnya tuh sudah basah ya, saya lihat kayak habis dimandiin. Habis mandi. Kayak mandi, kayak kalau saya lihat kayak habis mandi karena rambutnya basah, saya berpositif pikirnya habis mandi kali. Udahlah, pulang. Itu sekitar sebelum subuh saya pulang jam 4:30 dari Jawa Tengah ke Jakarta lagi, saya balik dan di situ saya dikasih ongkos lebih memang. Tapi lu nggak di jalan tuh nggak lu tanya itu Enggak. gimana gitu? Enggak, karena di situ aja gitu balik lagi. Di saat kejadian yang udah pertama setelah dia keluar itu, kejadian kedua dia keluar itu, dia itu tatapannya udah beda, Kang. Udah kayak bukan dia lu kenal gitu ya? Iya, udah bukan. Jadi ya udahlah. Kata saya di situ udah, nih udah mati, nih gue terakhir nih nganterin nih, udah nih, udah bayar, udah gue nggak mau nganterin lagi. Tapi sejak kejadian itu
saya tuh udah tuh jalanin hari-hari saya seperti biasa. Dengan parnonya saya masih keinget janin yang berselaput itu, saya masih parno. Kalau ada charteran saya harus nanya lebih detail kemana-kemananya. Tapi di satu ketika dia WA saya lagi sekitar 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu. Dari sekarang apa sebelum itu? Dari setelah kejadian yang kedua itu yang bawa janin. Oh, 3 dia minggu. sempat WA lagi. WA lagi untuk minta anterin lagi. Minta anterin lagi. Minta anterin lagi. Dan ya saya bilang, Pak ini mau ke tempat kemarin lagi. Iya mas. Kali ini saya bayar 3 kali lipat. oh gitu. Ya. Dengan ini 3 kali lipat. 3 kali lipat. Saya bayar 3 kali lipat mas. Wow. Kalau masnya bersedia dan berkenan, karena menurut saya yang cocok buat nganterin saya ke tempat itu lagi masnya aja. Karena yang pertama dan kedua mas yang ngantarkan saya. Karena katanya dia yang ketiga ini harus saya juga Kang. Oh. Karena yang pertama dan kedua ini saya. Jadi yang ketiga pun saya. Dan dia mengiming-imingi saya 3 kali lipat untuk pembayarannya. Wah. Di situ sempat ragu, bimbang. Kalau saya tolak, ini profesi saya. Saya mata pencarian saya pada kala itu dari situ. Kalau saya ambil, ini resikonya apa lagi ke diri saya. Mau nggak mau dalam hati saya kayak meyakinkan, udahlah gue ambil aja dulu nih. Bismillah lah, gue juga lagi butuh duit. Saya jalan lah, nggak jemput dia. Tapi kali itu dia jalan sekitar jam berapa ya? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Dia minta sebelum jam 1. Sebelum jam 1 dia minta udah sampai. Kali itu dia yang ketiga itu ada permintaan. Oke, kata saya siap. Saya jalan biasa ngebut lagi, nyampe ke tempat tersebut si bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu tapi dengan tampilan yang berbeda. Waktu pertama kedua dia pakai yang hitam-hitam. Yang pas yang ketiga ini dia kayak tahu nggak? Di sini ada gelung. Ya, gelung emas. Di sini ada kalung emas gitu. Kayak gini, tapi dia nggak pakai baju. Sini bawahnya pakai kain batik. Dari rumah itu? Keluar dari rumahnya. Oh. Enggak, si bapak-bapak yang bapak yang punya itunya, rumah. Punya rumahnya. Oke. Tampilannya beda, bukan hitam-hitam lagi. Oh. Seperti yang pertama kedua karena dia pakai baju hitam-hitam, yang ketiga ini dia pakai gelung-gelung gitu. Pakai baju yang Kayak raja lah. Ya, aneh lah gitu ya. Iya, nggak pakai baju ya kan. Dia diri di pintu kali ini dia tampangnya sedikit senyumnya senyum ceria. Entah kenapa ya nggak tahu. Udah suruh masuk, saya masuk juga. Mas masuk aja mas, jangan di luar katanya. Kalau bisa masuk aja karena kalau sekarang masuk aja jangan di luar. Oh gitu. Ya kata si suami istri ini. Oh iya bu. Saya duduk di situ nggak ada obrolan aneh-aneh, nggak ada gimana. Si bapak yang pakai baju nggak pakai baju itu dia cuma ngerokok doang. Ngerokok. Set. Tiba-tiba dari depan Kang. Bunyi lonceng. Teng. Bunyi lonceng. Ya. Lonceng apa lagi tuh? Nggak tahu. Pas dibunyi lonceng, loncengnya besar banget Kang suaranya. Nyaring banget. Nyaring. Ketika tiba-tiba pintu depan rumah dia kebuka, dar ya. Kayak ketiup angin gitu? Iya, dar kebuka. Ada apa? Cewek 2 datang. Masuk. Cewek? Ada kereta kencana. Saya mutlak ngeliat depan mata saya, kepala saya sendiri. Dia datang cewek itu, bawain, tau nggak kayak kotak kayu. Hah? Berdua itu bawa emas, ditaruh di meja. Serius? Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Emas asli itu? Emas asli batangan. Itu gimana kok bisa emas asli tiba-tiba ada di dalam kotak? Atau mungkin Jadi kayak keranjang kayu datang. Si cewek itu pas pintu kebuka, duar. Tau gak sih kayak film, tapi ini mutlak nyata. Saya ngeliat nyata. Saya nggak tidur, nggak mimpi, ini nyata gitu. Di situ kayak, wah gila, ini apaan lagi? Ya kan dalam hati udah berpikiran tuh dia, kepala pertanyaan udah beradu semua. Dan cewek itu datang, senyum doang. Si bapak yang pakai gelung ini, sama senyum. Pas suami istri senyum, ke saya enggak. Saya enggak, saya udah takut di situ. Saya ngeliat di depan ada kereta kencana kan. itu ceweknya adalah, sorry ya gue potong. Bukan cewek kayak sekarang. Maksudnya gimana sih cewek asli? Asli, tapi tampilannya kayak orang-orang dulu. Kayak Dia tuh pakaian. pakai selendang di sini. Oh iya. Selendang di sini kayak ada, tau nggak sih kayak bandana tapi bukan bandana, tapi kayak dari besi. Di sini dia pakai kemben segini, pakai kain. Saya masih inget banget Kang. Kayak Warnanya bukan emas. orang sekarang pada umumnya lah ya. Bukan. Dan itu tepat jam 1 malam. Wah. Gila sih itu. Dan itu waduh merinding kan.
Dan itu yang di situ saya shock, kayak gila, ini gue nggak habis pikir nih pala gue nih. Udah tuh dia keluar, si cewek itu berdua keluar, pintunya ketutup sendiri kan, dia Ketutup sendiri lagi, kayak itu mungkin ada otomatisnya kali ya? nggak tahu karena itu pintu kayu yang saya lihat juga, emang rumahnya rumah kayu biasa, pintu ketutup dar. Di situ merinding saya, hawa dingin semua. Emasnya ada. Masa jelas itu bisa Jelas. orangnya tuh megang emasnya. Megang. Dan si bapak-bapak yang pakai itu tuh, dia ngambil sekotak, yang sekotak lagi dikasih. Oh iya. Nah, Ya kayak sistem bagi dua gitu bagi ya. hasil. Kayak gitu. Pulang lah. Benar, saya dibayar 3 kali lipat dan saya ditambah waktu itu ada duit di amplop. Hah? Dikasih lagi sama dia. Udah dibayar ongkos 3 kali lipat sesuai perjanjian. Udah tuh setelah itu kan saya bawa masnya pulang, sama si pasang suami istri udah pulang ke rumah. Di lu perjalanan nggak ada pikiran aneh gitu, pengen Nggak. tanyain sesuatu gitu? Enggak. Saya udah kayak mikirnya, udahlah mungkin dia emang jalannya dia kayak gini. Saya nggak mau nanya ABCD, kayak dia tuh juga dia nerima emas kayak tapi mukanya tegang, nggak seneng. Iya sih, udah seperti dapat Kayak orang rezeki sumbring, umumnya iya, gitu ya. kayak nggak sumringnya. Wah, kayak gitu nggak, kayak dia tegangnya tatapannya kosong. Oh, oke. Udah pulang, nyampe rumah saya dibayar 3 kali lipat, ditambah duit di amplop, nggak tahu itu waktu itu berapa jumlahnya, pokoknya di amplop lumayan tebel. Mas, hadiah buat Mas. Saya terima. Diterima Saya ya? terima karena rezeki. Tapi sebagian ada yang saya sedekahin. Karena saya tahu kejadian itu, ya karena saya sedekahkan untuk duitnya sebagian. Oke. Nggak mau saya makan semua. Seiring berjalannya waktu, di situ saya makin aneh diri saya kan. Anehnya gimana maksudnya? Setelah kejadian itu saya banyak mimpi yang didatengin sama cewek-cewek kayak gitu. Mimpi ya? Mimpi saya ditawarin, kamu kapan? Ditawarin untuk? Ya kamu kapan? Kamu emang nggak mau punya emas sebanyak ini? Wah. Mimpi terus di kejadian itu kayak saya anjing gue gila nih, gue makin gila nih diri gue nih udah nggak kontrol nih, anjing gue gila. Setelah kayak gitu lambat laut saya coba berubah profesi saya kerja di salah satu PT. Banyak orang yang ngomong, di belakang lu cantik juga deh. Maksudnya gimana sih? Nggak tahu. Maksudnya ada orang yang bisa lihat? Ya, gitu. bisa lihat di belakang lu ada sosok cantik juga, Den. Oh gitu? Iya. Berarti ngikut sosoknya itu ya? Nggak tahu, Kang. Sampai sekarang pun nih, masih kadang-kadang ada mimpi-mimpi sekilas kayak gitu. Oke. Ditawarin emas, ditawarin berlian, Waduh. ditawarin rumah megah. Oke. Sepintas gitu. Nah, Tapi lu udah nggak ngambil itu lagi tuh? Kayak dia si orang ononya sempet calling lu lagi nggak? sempat waktu itu telepon saya, dipikir saya masih di profesi online ya. Ya. Sekitar belum lama Kang itu dia nelpon saya sekitar setahun yang lalu. Setelah kejadian itu yang udah nganter emas, saya udah lost tuh. Oh, lost contact tuh? Lost contact Itu panjang. terakhir kalinya? Terakhir kalinya udah cukup. Dia juga udah kayak mungkin udah dapet kali ya, nggak tahu juga ya, udah dapet. Dia udah lost contact sama saya. Pas kemarin satu tahun yang lalu dia WA saya, Mas saya mau telepon boleh? Boleh Pak. Gimana? Dia telepon, dia ngobrol sama saya. Gimana kabarnya Bapak? Ya kan saya tanya gitu. Alhamdulillah baik. Ngobrol. Gimana Pak usahanya? Usahanya bangkrut Mas. Bangkrut? Bangkrut semua. Dia ngomong jelasin waktu itu dia tuh sempat punya perusahaan di transportasi yang dimana berjalannya ke pariwisata, travel, serta yang lain-lainnya juga di sembako, di beras juga. Oh, usahanya maju Lah pokoknya banyak di saat itu. Mobilnya banyak. Dia cerita tuh saya, Mas waktu kejadian habis itu saya udah begini ya. Pokoknya kemajuannya, kejayaannya dia berkembang lah. Ya. Sampai di detik waktu pas dia telepon, saya ini lagi terlilit utang Mas. Oh, gitu utang. Ya. Berarti yang jenjang waktunya sekitar 4 tahun. 4 tahun tuh ya? 4 tahun setelah kejadian itu. Kejayaannya itu 4 tahun? 4 tahun. Kejayaannya dia 4 tahun. Dia telepon, saya tanya, kabar ibu gimana? Istri saya sudah meninggal Mas 2 tahun yang lalu. Meninggal? Meninggal 2 tahun yang lalu. Dan meninggal itu, dia cerita sendiri di luar logika. Meninggal gimana tuh yang lo tahu? Jadi sedikit aja deh. dia cerita via telepon. Ya ini kan kita tidak menyebutkan nama orangnya ya. Tidak menyebutkan Maksudnya nama anggap aja siapa gitu ya, si A gitu. Ya ini karena saya menjaga privasi orangnya, jadi saya berceritakannya hanya ibu bapak. Oke. Nah si bapak ini telepon sama saya, dia bercerita yang dimana kata istrinya meninggal lama-lama bengkak. Bengkak gimana tuh? Bengkak, tau gak sih? Gede. Oh kayak ngegembung gitu badannya? Gembung. Dan kalau dibilang obesitas, nggak logika obesitasnya. Oke. Dan itu soal jarak jangka 2 tahun, gembung gede, meninggal. Meninggalnya biru semua akhirnya. Si bapak itu cerita. Wah. Dan dia juga katanya diteror terus, yang dimana anaknya juga kena.
meninggal juga anaknya? Meninggal. Anak waktu itu dia punya anak kan 3 ya pas saya ketemu. Dia meninggal juga anaknya 2. Yang satunya ini hampir mau kena tapi enggak, tapi cacat doang. Waduh. Dia cerita. Dan dia pengen dan dia selalu ditagih. Tagih apa? Dia cerita sama saya pas itu, saya tanya, "Bapak kok bisa gitu sih?" "Pak, nggak tahu Mas. Saya ini dapat rekomendasi dari orang waktu itu, makanya saya ajak Mas." Tapi ternyata kejadian kayak gini dan sampai sekarang katanya dia waktu ditelepon, "Saya masih diteror Mas, ditagih buat pembayarannya." Wah. Karena bukan diri saya yang harus dibayar, tapi saya harus bayarnya pakai keluarga saya. Waduh. Dan dia sedih di situ, Kang. Habis itu dia terlilit utang juga, habis-habisan semua. Saya bilang, "Ya Pak, saya juga harus gimana Pak? Saya nggak tahu." Nah dia ngomong, "Mas bisa nggak kalau nganterkan saya lagi ke tempat si bapak yang kemarin? Kira-kira mau apa enggak?" "Maaf Pak, saya udah nggak di driver online lagi soalnya. Saya punya kerjaan sekarang di PT, jadi saya nggak bisa ngulangin waktu saya lagi." Saya minta maaf di situ. Tapi setelah itu udah, saya close kontak sama dia. Saya juga menjalani kehidupan saya. Tapi ya gitu, dampak ke sayanya, ya saya mimpinya gitu, ditawarin aneh. Dan kata saya di situ yang akhirnya kayak, ternyata nggak enaknya nganut ilmu pesugihan ya mungkin ya. Iya, kalau dari secara ini ya, mungkin secara logik kita lah, penglihatan kita yang seperti itu kan kayak instan nih. Wah, bener. Dan kejadian di luar nalar pun lu lihat gitu kan. Bener Kang, Menurut gue itu ya, mutlak. dan juga ada sesaji kayak semacam banin bayi ya sama Iya. pala kan gitu ya, kepala kerbau. Iya. Tandanya kan pesugihan. Itu Kang, Dan apalagi sudah bukti jelas kan kemakan ke keluarganya. istrinya, keluarganya dan sebagainya. Aduh, Dan bahkan dia jatuh bangkrut miskin. semua. Dan wah gila sih. Di situ Ngeri gua sumpah. makanya itu saya Merinding nih tadi sebenarnya kalau ceritanya. saya juga merinding kan sebenarnya kalau inget cerita itu, makanya saya selalu keep cerita itu kayak gue tuh nggak mau cerita ini tuh, gue tuh nggak mau inget kejadian itu, gue tuh gimana ya, kayak ngerasa bersalah juga dengan nganterin orang kenapa gue nggak ngingetin. Oh iya sih. Itu kan. Karena kan kita nggak tahu. Nggak tahu juga sih memang. Karena kan lu tujuannya pengen nyari rezeki, Rezeki, ya kan? bener. Namanya job pasti ditolak kan gitu. Iya, ya. bener kan. Dan ya dia pun sama sebenarnya pengen nyari rezeki instan. Iya. Nah sebenarnya ini ada pesannya juga ya Setuju. buat teman-teman misteri kita yang dimana segala sesuatu yang instan itu juga akan menghilang secara instan juga ya. Bener Kang. Dan juga semuanya pun sebenarnya nggak ada yang instan. Setuju. Mie pun harus Rebus, direbus masak. gitu ya, seperti itu. Maka dari itu ini pesannya mungkin ya. Iya bener Kang. Ya Boleh silakan. kita harus tetap berikhtiar kalau kita mau mendapatkan harta duniawi. Ya kita kan di sini sebagai manusia realistis ya, Iya. manusia yang nyata itu harusnya usaha. Setuju. Ya ikhtiar, kalau memang ya gagal mencoba lagi, jangan menyerah. Setuju. Dibandingkan kita kayak instan tapi hilangi instan. Ya makanya ini cerita dari Kang Denny menurut gua lumayan gokil sih, dan gua pun Aduh. jujur aja sebenarnya belum lama ini baru tahu. Iya. Tapi ya kita yang tinggal sebutin nama orangnya ya. Iya, nggak Sebut sebutin. nama orangnya, ini si Bapak Ibu lah gitu Iya, ya. si Bapak Ibu aja. Bapak Ibu yang dimana ini cerita masa lalu yang bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman Setuju. semua. Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Kang Denny, Ida. ceritanya sudah mau memperceritakan di sini Iya, Kang. dari kita. Sama-sama. Karena ini jujur scary parah. Aduh, Ya, bener. scary parah. Dan buat teman-teman semua ya, jangan lupa nih barangkali ini ada yang punya cerita mistis ya, atau mungkin cerita yang memang patut untuk ceritakan ya. Boleh, benar. Barangkali bisa kirim emailnya atau mungkin ke Instagram kita di @misterikita_channel ya. Yang dimana teman-teman bisa sedikit ceritakan, barangkali kalau cerita yang menarik kita bisa undang untuk cerita di sini ya. Kita sharing-sharing mengenai cerita mistis di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe, like dan share ya. Kalau memang ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.